Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa SNTV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali dalam program Antum, Anda Tanya Ustadz Menjawab. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada Ustadz kita, Ustadz Abu Fairuz LCMA Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau saat ini telah berada bersama kita. Sebelumnya kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz yang masuk ke kita. Ya. InsyaAllah Ta'ala pertanyaan-pertanyaan ini akan kita ajukan kepada Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz, ini berkaitan dengan kebersihan, Ustaz. Kita tahu bahwasanya agama kita adalah agama kebersihan. Nabi mengatakan at-tuhur syatrul iman. Namun realitanya kita melihat banyak di kalangan kaum muslimin tidak memperhatikan lingkungannya, dan ini bahkan menjadi olok-olokan orang-orang yang di luar Islam. Bagaimana tanggapan kita sebagai seorang muslim? Mohon pencerahan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Islam agama yang sempurna, menjaga kebersihan, kesucian. Bahkan Allah turunkan ayat dalam banyak ayat menyuruh kita untuk senantiasa berbersih-bersih. Kata Allah SWT, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah setengah daripada iman. Ya, dan perintah Allah SWT kepada kita untuk berwudu sebelum sholat, ini adalah bagian daripada kebersihan diperhatikan dalam Islam. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah memuji orang-orang di Kuba karena mereka beristinja mengikuti air dengan batu. Allah memuji mereka. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Taubat adalah merupakan bagian daripada upaya mensucikan bagian dalam. Mensucikan dalam. Wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, menyukai orang-orang yang bersuci. Mensucikan bagian luar, jadi luar dalam. Mensucikan dalam dengan taubat, mensucikan luar dengan bersuci. Ketika kita mau sholat, diperintahkan kita untuk berwudu. Apabila kita jinabat, diperintahkan untuk mandi. Ini menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kebersihan. Namun tentunya kita tidak bisa mengkaitkan antara Islam dengan oknum. Oknum itu ya oknum. Ya, tentunya kaum muslimin juga tak semuanya mereka memperhatikan berbagai macam bentuk rambu-rambu dalam Islam. Ya, ketika orang-orang kafir memperolok oknum misalnya, namanya oknum dalam setiap umat juga ada. Ya, jangan dianggap hanya merupakan kekhususan kaum muslimin, kaum kufar juga ada. Dalam hal ini ya, agama jangan dikaitkan dengan oknum. Agama adalah pengajaran wahyu yang suci yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang memuji-muji negeri kafir, memuji-muji negara-negara kaum musyrikin. Mereka mengatakan di sana diterapkan Islam. Padahal mana yang namanya Islam? Kalau mereka menerapkan perkara-perkara kedisiplinan, kejujuran yang dalam Islam ada, benar. Tapi mereka mengamalkannya bukan karena tuntunan Islam, bukan karena mereka mengharapkan ridho Ar-Rahman, bukan karena mereka mengharapkan negeri akhirat, tidak. Ya, mereka mengerjakannya hanya merupakan kebiasaan, budaya, dan mereka tidak akan mendapatkan balasan. Tentulah kaum mukminin apapun cerita masih lebih baik daripada mereka. Banyak orang yang mereka terbalak melihat kehebatan negeri-negeri kafir, memuji setinggi langit. Mereka adalah orang-orang disiplin, etos kerjanya baik, begini, begitu. Subhanallah, terkagum-kagum. Untuk apa mereka kita puji setinggi langit? Subhanallah. Sementara kesalahan ada pada kita. Dan apapun yang mereka miliki daripada kelebihan perkara dunia itu, kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui zahir daripada kehidupan dunia semata. Dan dunia ini bukanlah untuk kekal. Maka orang mukmin lebih baik wallahi daripada mereka. Negeri-negeri kaum mukminin yang mereka kelihatannya fakir, subhanallah ya, dan semacamnya, itu lebih baik daripada negeri-negeri kaum kafirin yang menjunjung tinggi kata mereka nilai-nilai keislaman. Sebenarnya mereka tak pernah mengatakan itu bagian daripada keislaman, tradisi saja. Ya, oleh karena itu kita katakan tentunya sebagai orang-orang beriman,
Hendaklah kaum mukmin kembali kepada agamanya agar mereka menjadi contoh teladan. Ya, dan tentunya kita telah pernah melihat bagaimana masa-masa kejayaan Islam. Lihatlah bagaimana bangkitnya Eropa. Dari mana bermula? Dari Islam. Mereka dalam kegelapan, hidup mereka berzaman-zaman, beratus-ratus zaman dalam kegelapan. Islam datang menerangi mereka. Ketika Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan di sana khilafat, dinasti Bani Umayyah II, dari sanalah terpancar sinar Islam. Sehingga mereka pun belajar. Bahkan mereka merasa bangga ketika mereka belajar bahasa Arab. Sebagaimana orang-orang Islam sekarang merasa berbangga-bangga belajar bahasa kaum kafirin. Berbangga-bangga bukan karena ingin sesuatu manfaat keduniaan, enggak, sekedar berbangga-bangga. Ya, tentunya hal ini dilarang. Ya, oleh karena itu kaum muslimin ini hendaklah kembali kepada agama mereka. Ya, segala sesuatu yang mereka tinggalkan hendaklah mereka ambil kembali. Kebersihan bagian daripada Islam, ambil amanah, kejujuran semua daripada Islam. Ambil itu syariat, pegang teguh. Ya. Wallahu tabaraka taala alam. Naam, ahsanallahu ilaikum. Kemudian Ustaz, pertanyaan yang kedua ini berkaitan dengan sepersusuan. Bagaimana berbakti kepada orang tua sepersusuan? Artinya, apakah sama berbakti kita kepada kedua orang tua kita dengan ibu yang menyusui kita dari ibu orang lain? Sepersusuan. Bismillah, alhamdulillah. Dalam bab mahram, al-mahramiyah, tentunya saudara sepersusuan sama dengan saudara kandung dalam pengertian mahram selama-lamanya. Tetapi bukanlah semua kesamaan ini harus pula sama dalam segala hak-hak. Maka kita berikan contoh. Saudara sepersusuan tidak ada hak bagi mereka untuk mewarisi. Ya, andai kata seseorang meninggal dan dia memiliki saudara sepersusuan, Islam tak pernah mengajarkan saudara sepersusuan dapat bagian warisan. Ya, artinya meski ada kesamaan, mereka sama-sama mahram, tapi dalam berbagai macam hak-hak tentu berbeda. Oleh karena itulah berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada ibu susuan semua bagian daripada perintah Islam. Tetapi tentunya al-aqrab al-aqrab, yang tentu lebih dekat, yang lebih layak kita berbakti adalah ibu yang melahirkan kita, ibu yang mengandung kita, ibu membesarkan kita. Ya, maka tak dapat disamakan secara mutlak. Warisan saja tak dapat. Ibu sepersusuan tak berhak mendapatkan warisan. Saudara sepersusuan tak berhak mendapatkan warisan. Kesamaannya dalam bab mahramiyah saja, sama-sama mahram. Oleh karena itulah tak dapat disamakan. Wallahu taala alam. Naam, ahsanallahu ilaikum. Ustaz, kita masuk pada pertanyaan ketiga ini berkaitan dengan keluarga, Ustaz. Di mana seorang istri itu terlalu curiga kepada suaminya. Semuanya hendak dibongkar, dompet dibongkar, HP juga dilihat. Khawatir ini akibat karena setelah menonton sinetron, suasana melihat sinetron yang lagi viral sekarang, Ustaz, yang mana dalam sinetron itu memberikan kesan bahwasanya suami itu harus diperhatikan, jangan sempat dia dipantau, harus dipantau. Nah, harus dipantau, Ustaz, seperti itu. Gimana tanggapan Ustaz dalam masalah ini? Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'du. Yang Islam ajarkan, hendaklah kita berprasangka baik kepada pasangan kita. Dan jangan kita mengorek-ngorek kesalahan aib pasangan kita. Lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan di antara dalam Sahih Muslim. Kalau Rasul dan para sahabat pulang dari safar, Rasulullah tak langsung tiba ke rumah, langsung mendadak sampai ke Madinah. Enggak, melainkan Rasulullah kirim seorang utusan. Rasulullah sampaikan kepada utusan tersebut, beritahukan kepada penduduk Madinah bahwasanya kami besok akan datang masuk kota Madinah. Apa kata Nabi? Liyam tasyita asy-sya'ithah, ya walistahiddal mughibah. Agar perempuan bersiap-siap menyambut suaminya yang dia lama tak berhias, agar dia bersisir, agar dia memperindah rambutnya, mencukur apa yang layak dicukur. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu terlebih dahulu? Bahkan Nabi melarang seseorang datang secara tiba-tiba ke rumah istrinya di malam hari tanpa pemberitahuan. Ya, mengapa Rasulullah larang? Jawabannya karena dia khawatirkan nanti sang suami ini akan memiliki prasangka buruk kepada istrinya. Misalnya di rumah istrinya ada orang lain misalnya, subhanallah. Yang boleh saja itu orang adalah mahram yang tak dikenal oleh sang suami, mungkin timbul kecurigaan, timbul prasangka buruk, padahal ini mahramnya, mungkin saudara sepersusuannya atau pamannya dan semacamnya. Oleh karena itu dilarang, kecuali seorang beritahu kepada keluarganya terlebih dahulu, dia akan datang malam ini, tiba malam ini. Kalau spontan dilarang, supaya apa?
Tentunya maksudnya agar menjaga hubungan rumah tangga agar tetap langgeng. Ya, oleh karena itulah tak layak seorang perempuan itu mengorek-ngorek aib suaminya. Demikian pula pun suami tak boleh mengorek-ngorek aib istrinya. Sibuk sang suami, ya, dan sibuk sang istri, masing-masing curiga dengan pasangannya. Ada perkara-perkara sifatnya privasi yang tak boleh seorang istri itu terlampau masuk ke dalam hal tersebut. Misalnya sibuk bongkar-bongkar, ya, handphone suami, kemudian dia masukkan program supaya apa omongan suaminya terpantau, di mana suaminya berada. Ini semuanya bertentangan dengan prinsip Islam. Subhanallah. Suami akan marah ketika dia dicurigai. Suami akan marah ketika merasa dipantau. Ya, dia menganggap sang istri tak lagi merasa yakin dengannya, merasa tentram dengannya. Kecurigaan ini akan berdampak fatal. Ujungnya rumah tangga yang terlampau dibangun di atas kecurigaan ini, ujungnya adalah perceraian. Dan bukan cerai dengan baik-baik, cerai dengan buruk. Subhanallah. Oleh karena itu kita wasiatkan kepada para istri, tak usah bersuudzon kepada suami. Jangan terlampau mau tahu apa urusan suami sehingga harus membuka handphone suami, bongkar dompet suami, lihat ada nggak foto perempuan lain, lihat ada nggak nama perempuan lain. Ini kan dilarang. Kata Nabi SAW, iyyakum wadhanna fa inna dhanna aktabul hadis. Jauhilah prasangka buruk. Prasangka buruk adalah merupakan perkataan yang dusta, sedusta-dusta perkataan. Dan Allah juga melarang, ya. Dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berprasangka buruk, ya, dalam bermuamalah kepada sama orang-orang beriman. Ketika Allah melarang kita berprasangka buruk kepada sama orang beriman, apalagi kepada orang terdekat dengan kita, suami kita, istri kita. Apabila secara zahir nampak sang suami ini khilaf, salah, kita perbaiki dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif. Ya, misalnya tampak kita sang suami ini misalnya ada gejala-gejala mau selingkuh, kita ingatkan dengan baik-baik. Ya, kita arahkan, nasihati, bukan dengan dicurigai dan semacamnya. Ujung daripada kecurigaan, ujung daripada cemburu buta, cemburu yang tidak pada porsinya, ujungnya adalah perceraian. Akhirnya akan bertepuk tanganlah syaitan. Iblis itu dalam Sahih Muslim dikatakan iblis memiliki tentara-tentara. Ya, dan setiap saat, beberapa saat sekali iblis itu akan mengumpulkan bala tentaranya untuk melaporkan berbagai macam perbuatan mereka. Maka datang salah satu pasukan iblis mengatakan, ya iblis, aku berhasil membuat si fulan begini-begini. Akhirnya dia melanggar Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis, lam tasna syai'an, kau belum buat apa-apa. Sampai datang satu daripada bala tentara iblis mengatakan, ya iblis, aku berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Akhirnya mereka bercerai. Kata iblis, na'am anta atau ni'ma anta, ya engkau lah. Maka ketika itu iblis pun mendekatkan tentaranya ini di sampingnya. Ini menunjukkan target iblis adalah mencerai beraikan rumah tangga kaum mukminin. Kehancuran rumah tangga dampaknya adalah kehancuran generasi, kehancuran anak-anak dan semacamnya, dan itu yang diinginkan iblis. Ya, maka jangan sampai kita menjadi pendukung berbagai macam program dan propaganda iblis. Maka jangan bersuudzon kepada suami. Ya, wallahu tabaraka wa taala alam. Nah, ahsanallahu ilaikum. Ustaz, ini berkaitan masih tentang keluarga. Apakah sah cerai ketika perceraian itu terjadi tanpa ada saksi ketika bercerai? Ya. Dalam Islam perceraian, ya, jika seseorang menceraikan istrinya dalam kondisi yang dibolehkan dalam agama, istrinya suci yang tidak disentuh, istrinya dalam keadaan tidak haid, ya, maka ketika itu cerainya sah meski tak ada saksi. Tidak memang disyaratkan perceraian itu akan menjadi sah ketika harus ada saksi, tidak. Dan banyak para sahabat terjadi antara mereka perceraian tidak dapat keterangan dari mereka mendatangkan saksi. Ya, oleh karena itu perceraian tanpa saksi pun dalam Islam sah, itu hak suami. Ya, hak suami. Tetapi tentunya dalam hukum legalitas, ya, yang ada di negara kita ini, perceraian secara kenegaraan akan legal ketika dihadapkan di depan pengadilan agama. Ya, tapi secara Islam sah. Secara Islam meski tak ada saksi sah. Meski dengan perkataan saja sah. Ya, meski dengan tulisan sah. Ya. Wallahu taala alam. Nah.
Ahsanallahu ilaikum. Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir. Ya, Apa doa yang terbaik untuk orang tua yang sudah berumur 78 tahun? Apa doa terbaik untuk mereka? ya. Sebagaimana Allah ajarkan dalam Al-Qur'an Karim, ya, agar kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala, ya, qur eh, Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an Karim, gimana doanya? Rabbik Warhamhuma kama kama rabbayani rabbayani shaghira. Gimana pangkalnya? Rabbik fir wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Eh, Nah, intinya doa agar kita Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, merahmati mereka sebagaimana mereka merawat kita di kala kecil, ya sebagaimana mereka membesarkan kita ketika kecil. Kita doakan mereka selalu. Ya. Dan tidak perlu kita karena dia sudah tua kita ya Allah cepatlah cabut nyawanya. Tak, dilarang hal demikian ya. Andai kata qadarullah sang orang tua ini menderita penyakit, kelihatan sulit baginya ya menderita penyakit tersebut, kita boleh mendoakan apa yang Rasulullah ajarkan. Ya Allah hidupkanlah dia, Allah ma'ahyi makanatil hayatu khairun lahu. Apabila kehidupan lebih baik baginya, wa tawaffahu, dan wafatkanlah dia idza kanatil wafatu khairun lahu. Jika wafat itu lebih baik baginya. Itu manakala kita lihat dia dalam keadaan yang mungkin menderita dengan penyakitnya, ya maka boleh kita doakan semacam ini. Kalau tidak, tak boleh kita doakan agar orang tua kita itu cepat dicabut oleh Allah SWT nyawanya, tak boleh. Adapun doa yang untuk mendoakan Allah merahmati mereka, mengampuni mereka, adalah senantiasa kita lakukan dia dalam sujud kita sebelum salam, kapan ingat, ya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu selalu kita doakan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala alam. Nah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan. Silakan bagi antum yang ingin bertanya permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi bisa dikirimkan ke call center SNTV. Insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan bersama Ustadz kembali untuk menjawab soal-soal yang telah masuk ke kami. Mungkin ini saja kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.